Halo sobat, selamat datang kembali di channel Aten Cinema. Kali ini kita akan membahas sebuah kisah nyata dalam film yang berjudul The Wall. Dirilis pada tahun 2015, diadaptasi dari kisah nyata yang luar biasa. Cerita ini mengisahkan keberanian Philip saat ia melintasi menara kembar World Trade Center pada tahun 1974. Dan di akhir video kita pastinya akan mengulas pesan moral dari film ini. Yuk langsung saja kita ke alur ceritanya. Selamat menonton. Kisah ini dimulai pada tahun 1973 di tengah keindahan kota Paris. Kita diperkenalkan dengan tokoh utama film ini yaitu Philip, seorang pengamen jalanan yang memukau penonton dengan aksi akrobatiknya. Philip selalu mencari tempat untuk menggantung kabelnya dan memamerkan keterampilannya berjalan di atas kawat. Suatu hari, saat mengumpulkan uang dari penontonnya, salah satu penonton menjatuhkan sebuah permen ke dalam topinya. Dengan gaya khasnya, ia menggunakan permen itu untuk melakukan sebuah trik dan memakannya. Akan tetapi tanpa sengaja ia merusak giginya. Untuk mengatasi rasa sakit itu, Philip pergi ke dokter gigi. Di ruang tunggu, matanya tertuju pada sebuah majalah yang menampilkan foto menara kembar World Trade Center yang masih dalam tahap pembangunan. Menara ini akan menjadi gedung tertinggi di dunia setelah selesai dibangun. Terkesima oleh gambar tersebut, Philip merobek halaman majalah itu dan membawanya pulang. Ia mulai bermimpi untuk menggantungkan tali antara dua menara dan berjalan di atasnya. Untuk memahami asal mula obsesinya terhadap tali, kita melihat kisah masa kecil Philip. Ketika berusia 8 tahun, Philip menyelinap ke sebuah pertunjukan sirkus di kotanya. Di sana ia melihat seorang pria berjalan di atas kawat dan langsung terpikat oleh pertunjukan itu. Meski pertunjukannya sudah selesai, ia terus menatap kabel itu, bertanya-tanya bagaimana hal itu mungkin terjadi. Dengan tekad yang bulat, Philip mulai berlatih sendiri. Ia mengikat 5 tali di antara 2 pohon dan memulai berjalan di atasnya. Hari demi hari, Philip terus mengasah keterampilannya. Seiring waktu berjalan, jumlah kabel yang digunakan Philip untuk berlatih semakin berkurang. Hingga akhirnya ia bisa berjalan di atas satu kabel. Namun ia masih meragukan kemampuannya berjalan di atas kabel yang dipasang di ketinggian ekstrim. Lalu untuk menguji dirinya, Philip menyelinap ke dalam sirkus. Di sana ia mencoba berjalan di atas kawat. Namun sebelum sempat melangkah, seorang lelaki tua berteriak padanya untuk mundur. Pria itu adalah Papa Rudy, bos sirkus tersebut. Setelah turun dari kawat, Philip membuat Papa Rudy terkesan dengan keterampilannya. Hingga Papa Rudy memutuskan untuk merekrutnya. Lalu Papa Rudy mengundang Philip ke rumahnya. Saat mendiskusikan penampilan panggung dan pentingnya menghormati penonton, Philip membuat kesalahan dengan menyebut dirinya sebagai artis, bukan badut sirkus. Papa Rudy merasa tersinggung dan mengusir Philip. Meski ditentang oleh orang tuanya, Philip kemudian memutuskan untuk meninggalkan rumah demi mengejar impiannya. Suatu hari saat mencari tempat untuk tampil, Philip bertemu dengan seorang gadis bernama Anne yang sedang bermain gitar di jalanan. Philip memutuskan untuk menunjukkan bakatnya di depan Anne, sehingga membuat semua penonton beralih memperhatikan Philip, meninggalkan Anne tanpa penonton. Anne pun merasa kesal kepadanya. Kemudian Philip mengatakan bahwa ia hanya ingin berbagi audiens. Setelah pertengkaran itu, hujan mulai turun. Philip mengambil tasnya, meraih payung restoran dan berjalan bersama Anne. Philip mengajaknya minum sebagai permintaan maaf karena telah mengalihkan penonton Anne. My name is Philip. New York. That's very exciting. Yes? Saat minum bersama, Philip menceritakan mimpinya untuk berjalan di atas kawat di antara gedung tertinggi di dunia. Setelah saling curhat, mereka jatuh cinta dan Anne mengundang Philip ke sekolah seninya untuk berlatih. Philip kemudian mulai berlatih berjalan di atas kawat pada ketinggian yang lebih tinggi. Suatu hari, seorang fotografer bernama Jean Louis melihat Philip berlatih dan meminta izin untuk memotretnya. Philip mengizinkannya dan bercerita tentang mimpinya berjalan di atas menara kembar. Jean Louis setuju untuk menjadi fotografer resminya karena terpesona oleh ambisi besar Philip. Saat Philip berbicara tentang mimpinya, ia terjatuh karena tali yang diikat ke pohon terlepas. Louis selalu mengingatkan bahwa jika hal ini terjadi di New York, nyawanya akan terancam.
Philip kembali menemui Papa Rudy. Ia menawarkan sejumlah uang sebagai imbalan untuk belajar semua yang diketahui Papa Rudy tentang berjalan di atas kawat. Papa Rudy setuju dan menerima Philip sebagai muridnya. Dari Papa Rudy, Philip belajar cara mengikat tali dan turut serta bepergian bersamanya sebagai asisten pertunjukannya. Meskipun tidak diizinkan tampil, Philip diberi kesempatan untuk berlatih setelah pertunjukan. Dedikasi Philip membuat Papa Rudy terkesan sehingga memberinya kesempatan tampil di festival kota kecil. Philip mulai berjalan di atas danau. Para nelayan di danau mulai mengganggu, menyebabkan Philip kehilangan konsentrasi. Philip terjatuh ke dalam danau, mengalami kegagalan yang memalukan. Untuk menebus kegagalannya, Philip memutuskan untuk berjalan di atas menara Notre Dame. Ia menyelinap dan mengikat tali baja di antara menara. Pada dini hari, di depan banyak turis, Philip berhasil menyelesaikan aksinya. Penonton bersorak, namun tindakan ini ilegal, sehingga Philip ditangkap oleh polisi. Adegan selanjutnya, Philip bersama Anne melakukan perjalanan ke New York untuk melihat menara kembar secara langsung. Ketika melihat tinggi menara tersebut, Philip merasa takut dan menganggap mustahil untuk menggantungkan kawat pada ketinggian itu. Namun dengan tekad yang kuat, ia menyelinap masuk melalui lift konstruksi dan sampai di dek observasi. Philip berjalan di atas sebuah balok di menara kembar untuk merasakan situasi dan meyakinkan dirinya bahwa ia bisa melakukannya. Setelah itu, ia kembali ke Prancis untuk mulai menyusun rencana bagaimana ia bisa menyelesaikan aksinya. Anne dan Lois setuju untuk membantunya, namun mereka khawatir tentang bagaimana cara memasang kabel pada ketinggian tersebut agar tidak bergetar. Philip kembali menemui Papa Rudy untuk meminta petunjuk mengenai cara memasang tali. Papa Rudy menyarankan agar Philip menggunakan tali pengaman. Sebagai seorang pejalan kawat veteran, Papa Rudy tidak ingin melihat Philip jatuh dan tewas. Namun Philip menolak saran tersebut. Ia mengatakan bahwa tali pengaman akan menggagalkan seluruh tujuan aksinya. Setelah beradu argumen, Papa Rudy akhirnya memutuskan untuk mendukung Philip dan mengembalikan seluruh uangnya untuk mendanai rencana tersebut. Philip mulai berlatih dengan angin kencang yang akan dihadapinya di menara kembar. Louis kemudian memperkenalkan Philip kepada Jeff, seorang ahli matematika yang ingin membantu rencana ini. Jeff akan membantu membuat perhitungan penting dan Louis menjelaskan cara mereka memasang tali di menara dengan menggunakan panah. Semuanya tampak berjalan sesuai rencana Philip. Philip kemudian menandai 6 Agustus 1974 sebagai tanggal aksi besarnya. Ia terbang kembali ke New York bersama timnya untuk mengetahui lebih banyak tentang bangunan tersebut dan mendapat informasi yang diperlukan. Philip mengunjungi menara tersebut dengan berbagai penyamaran setiap hari. Untuk mengetahui jarak yang tepat antara kedua menara, ia menyamar sebagai reporter dari Prancis dan mengajukan pertanyaan langsung kepada penanggung jawab pembangunan menara. Namun suatu hari saat menyamar sebagai seorang arsitek, Philip menginjak paku yang melukai kakinya, membuatnya cedera dan tidak bisa berjalan selama beberapa hari. Philip tidak membiarkan hal itu menghalangi rencananya. Ia kembali ke menara keesokan harinya dengan menggunakan kruk dan mengumpulkan semua informasi yang bisa ia dapatkan. Suatu hari, Philip bertemu dengan seorang pria yang mengenalinya sebagai pejalan kawat terkenal dari Prancis. Pria tersebut memperkenalkan dirinya sebagai Barry, seorang pekerja di lantai 87 Menara Utara. Menyadari betapa pentingnya peran Barry dalam rencananya, Philip mengundangnya makan malam lalu menceritakan semua tentang aksinya. Setelah mengetahui betapa seriusnya Philip, Barry setuju untuk menjadi orang dalam dan membantu Philip mendapatkan akses ke atas Menara Utara. Dengan sebagian besar rencana sudah berjalan, Philip dan timnya membutuhkan walkie-talkie untuk berkomunikasi tanpa terdeteksi oleh polisi. Untuk itu, Jean-Pierre membantu mereka dengan menyediakan radio kabel, serta memperkenalkan mereka kepada dua rekan baru, Albert dan David, yang akan membantu mereka mengikat kabel.
Setelah seluruh tim berkumpul dan menyusun rencana, Philip hanya memiliki waktu 1 hari untuk menjalankan aksinya. Pada malam harinya, karena sulit tidur, ia bangkit dari tempat tidurnya dan mulai memaku peti yang berisi tali pengikatnya, menganggapnya sebagai peti matinya. Keesokan harinya, Philip dan timnya menuju ke World Trade Center. Dengan bantuan Barry, Albert, dan Louis, mereka bisa mendapatkan akses ke Menara Utara beserta peralatan mereka. Philip mencium Anne dan masuk ke dalam van pengiriman bersama rekan yang lain untuk masuk ke Menara Selatan. Au revoir. Menyamar sebagai pekerja pengiriman, mereka masuk ke dalam lift yang membawa mereka ke lantai 110. Saat menurunkan kabel, mereka mendengar petugas keamanan mendekat. David ketakutan dan langsung kabur. Philip dan Jeff bersembunyi di bawah terpal yang kebetulan menutupi lubang elevator. Mereka bertahan di sana. Setelah lama menunggu, Philip berhalusinasi bahwa Jeff telah terjatuh dan meninggal. Namun ia segera sadar kembali dan melihat bahwa para penjaga telah pergi. Mereka segera keluar dari terpal dan membawa kabel menuju lantai paling atas. Philip memberi isyarat kepada Lois untuk menembakkan panah yang akan membantu menghubungkan kabel di antara kedua menara. Tetapi Philip tidak menemukannya. Dengan panik ia mencari panah itu dan akhirnya menemukannya tergantung di sisi atap tepat sebelum panah itu jatuh ke tanah. Philip berhasil menangkapnya. Mereka pertama-tama menghubungkan radio kabel untuk berkomunikasi satu sama lain. Kemudian mereka mulai memasang kabel antara Menara Selatan dan Utara. Hari sudah hampir pagi, mereka masih belum selesai memasang kabel. Albert yang berada di Menara Utara berhenti karena takut ketahuan. Lois memberitahu bahwa Albert juga membawa kamera dan berencana menjual foto-foto dari aksi mereka. Meski salah satu rekannya keluar, Philip tetap berharap mereka bisa menyelesaikan pekerjaan sebelum matahari terbit. Ia melanjutkan pekerjaannya di sisi selatan, sementara Lois bekerja di sisi utara. Anne dan Phil mengawasi dari bawah. Tepat setelah mereka selesai memasang kabel, seorang pria misterius muncul di atap. Ia melihat persiapan Philip dan memberikan anggukan setuju. Philip menyadari bahwa pria itu memegang pipa baja. Dalam narasinya, Philip menyambut pria tersebut sebagai pengunjung misterius, karena ia tidak pernah bertemu pria itu lagi. Setelah semuanya siap, Philip mulai mengenakan kostumnya. Namun ada bagian kostumnya yang jatuh dari menara, membuatnya kesal dan merasa tidak ingin melanjutkan aksinya. Setelah melihat wajah teman-temannya, Philip akhirnya melanjutkan aksinya. Matahari mulai terbit, ia meraih tiang penyimbangnya dan mulai berjalan di atas kawat. Dengan setiap langkah yang diambilnya, Philip semakin dekat dengan impiannya. Teman-temannya mengawasinya dari bawah, dan Anne mengalihkan perhatian semua orang kepada Philip. Setelah sampai di tengah jalan, Philip tersenyum dan merasa lebih percaya diri. Ia kemudian sampai di Menara Utara dan menyelesaikan aksinya, membuat penonton di bawah bertepuk tangan untuknya. Namun, meski telah mencapai impiannya, Philip merasa belum puas. Ia merasa Menara Selatan memanggilnya kembali, jadi ia memutuskan untuk berjalan kembali ke Menara Selatan. Philip sekali lagi berjalan di atas kawatnya, dan kali ini ia mengambil langkah lebih percaya diri dari sebelumnya. Dalam setiap langkah, Philip menunjukkan keberanian dan keterampilannya, mengukir sebuah momen bersejarah. Philip sangat percaya diri sampai-sampai ia berani berlutut di atas kawat itu. Ketika hampir mencapai Menara Selatan, 2 petugas polisi datang, siap untuk menangkapnya begitu ia turun dari kawat. Namun, Philip kembali ke Menara Utara sambil berjalan. Ia melanggar aturan penting dalam aksi berjalan di atas kawat. Philip memandang rendah ke penontonnya dan menikmati momen tersebut.
Tak lama, petugas polisi yang lain pun tiba di kedua ujung menara. Tanpa menghiraukan mereka, Philip mulai berjalan maju mundur di atas kawat. Para petugas mencoba membujuknya untuk turun, namun Philip merasa belum saatnya untuk berhenti. Ia bahkan melakukan berbagai trik di atas kawat. Sebuah helikopter dikirim untuk menghentikan aksinya, namun Philip tetap berjalan hingga akhirnya ia memutuskan untuk turun dari kawat di menara selatan. Dengan tenang, ia menyerahkan diri kepada polisi. Are you okay? Kerumunan besar yang menyaksikan aksinya bertepuk tangan atas pencapaiannya, dan teman-temannya merasa lega. Saat ia dibawa oleh polisi, para pekerja gedung memberi tepuk tangan, mengagumi keberaniannya. Para petugas polisi pun juga kagum dengannya. Berita tentang aksi Philip menjadi berita internasional, membuat Papa Rudy menangis haru. Setelah dibebaskan dari tahanan, Philip merayakan keberhasilannya bersama teman-temannya. Ia berterima kasih kepada mereka karena telah percaya dan membantunya dalam mewujudkan impiannya. Namun di situ Anne memutuskan berpisah dengan Philip untuk kembali ke Prancis dan mengejar impiannya sendiri. I'm glad the powers helped you. Atas pencapaiannya yang luar biasa, Philip dianugerahi tiket masuk seumur hidup ke dek observasi menara. Ia mengunjunginya berkali-kali sepanjang hidupnya. Saat ia menunjukkan kartu pasnya kepada penonton, senyum di wajahnya memudar. Dan film diakhiri dengan gambar terakhir menara kembar. Beberapa pesan moral yang dapat diambil dari film ini, yang pertama, keberanian untuk mengejar mimpi. Mencapai impian besar seringkali membutuhkan keberanian luar biasa dan kesiapan untuk menghadapi resiko. Ini menginspirasi kita untuk tidak takut bermimpi besar dan mengejar mimpi dengan penuh semangat. Kemudian ketekunan dan kerja keras. Wirewalking memerlukan latihan yang intensif, dedikasi dan ketekunan. Film ini menggambarkan betapa pentingnya terus berusaha dan bekerja keras untuk mencapai keunggulan dalam bidang apapun. Kemudian mengatasi rasa takut. Berjalan di atas tali tinggi di udara adalah metafora yang kuat untuk menghadapi dan mengatasi ketakutan kita. Film ini mengajarkan kita bahwa dengan menghadapi ketakutan secara langsung, kita bisa menemukan kekuatan dalam diri. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi. Aksi wirewalking seringkali memerlukan pemikiran kreatif dan solusi inovatif untuk mengatasi berbagai tantangan. Ini menunjukkan pentingnya berpikir out of the box. Kemudian, menikmati di setiap momen. Berjalan di atas tali sangat menuntut konsentrasi penuh di setiap langkah. Ini mengajarkan kita untuk menikmati setiap momen dalam hidup, menghargai proses dan tetap hadir dalam setiap detik perjalanan kita. Yang terakhir adalah tanggung jawab dan etika. Tindakan ilegal Philip juga membuka diskusi tentang batasan etika dan tanggung jawab dalam mengejar impian. Ini mengajak penonton untuk mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Dan sekian dulu video kali ini. Tentunya kalian bisa tonton full movie-nya untuk melihat aksi-aksi luar biasa dari Philip Petit. Terima kasih telah menonton. Jika kalian terhibur, jangan lupa subscribe, nyalakan notifikasi, dan like untuk membantu channel ini.